Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan mereview bab 1, yaitu mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian bisa mengamati gambar di monitor, di layar ya. Perhatikan gambar di atas. Keakraban di antara mereka menunjukkan adanya nilai persatuan pada sila ketiga Pancasila, juga merupakan kerukunan antar umat beragama, berarti juga merupakan nilai sila pertama. Bagaimana proses perumusan dan penetapan dasar negara? Kita amati dulu gambar-gambar tokoh dari perumus Pancasila sebagai dasar negara. Ada Bapak Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, ada Bapak Insinyur Soekarno. Dari ketiga beliaulah dasar Pancasila dirumuskan. Kalian setelah mengamati ini, kita lanjutkan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, setelah kita mengidentifikasikan gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, kalian diharapkan mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan membaca tentang rancangan dasar negara, peserta didik kalian mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh nasional dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan membaca dengan tentang nilai Pancasila, kalian mampu mengaplikasikan atau mewujudkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, kalian mampu atau peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, komitmen, pantang menyerah, patriotis, dan nasionalis dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Setelah kita tahu apa tujuan pembelajaran, marilah kita lihat apa saja materi yang harus kita bahas pagi ini, yaitu A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang D.
meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Kita bahas yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. BPUPKI atau dengan kata lain dinamakan Dokoritsu Junpi Chosakai, yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Terus wakil ketuanya I.J. Banges, Yusyo, dan R.P. Suroso. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Akhirnya dibentuk Panitia 9. Siapa saja anggota Panitia 9? Nah, kamu nanti bisa mencari. Jadi maksud saya, sebelum kalian menyimak live streaming seperti ini, kalian harus membuka buku paket dulu ya, yang dipinjami dari perpustakaan. Jadi siap untuk menjawab apa yang ada dalam proses pembelajaran hari ini. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945. Jelatu Harhare menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasinya agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar Pancasila dihapus, atau pernyataan pertama rumusan dasar negara dihapus, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara, yaitu atau yang kita amati tadi ya, gambar-gambar dari tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin. Dia mengemukakan rumusan Pancasila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei. Yang kedua, tokoh yang kedua atau bisa dikatakan para pendiri negara ya. Yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr.
Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, dia juga merumuskan atau mengusulkan dasar negara. 1. Isinya 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Yang 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Terus pada tanggal 1 Juni itu Bapak Insinyur Soekarno juga memberikan rumusan tentang dasar negara. Di antaranya 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Yang 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi itu ya rumusan dasar negara. Selanjutnya proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara. PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi pada waktu itu belum punya undang-undang atau dasar negara. Baru PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi menjadi cikal bakal awal mula Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi BPKI setelah berhasil merumuskan dasar negara, BPUPKI dibubarkan, ganti dengan PPKI, Dokoritsu Junbi Inkai, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baru tanggal 17 Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaannya. Ini secara de facto. Baru tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara de jure Indonesia merdeka, karena syarat suatu negara yang merdeka itu salah satunya harus punya konstitusi, hukum dasar atau dasar negara. Dasar negaranya Pancasila, hukum dasarnya yang tertulis ya, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Marilah kita lanjutkan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis, dan meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, yaitu Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Ketiga, TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Keempat, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kelima, TAP MPR nomor 18 garis miring MPRS garis miring 1998, bukan MPRS tapi MPR, tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang P4, atau dengan kata lain Eka Prasetya Pancakarsa. Eka artinya satu, Prasetya artinya janji, Panca 5, Karsa kehendak. Jadi satu janji untuk melakukan 5 kehendak. Tidak lain yaitu apa? Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ini tidak saya jabarkan seperti nilai butir-butir Pancasila, tidak. Nanti kamu bisa membuka buku Undang-Undang Dasar ya, di halaman terakhir itu biasanya ada. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada 5 sila itu ya. Itu semuanya ada kandungan nilai atau nilai butir-butir Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, 5 nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang kelima
atau nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Semangat apa yang dipunyai oleh para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara? Di antaranya yaitu patriotisme, nasionalis, komitmen, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Bagaimana pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dari penjelasan saya di atas tadi, kalian bisa memberikan contoh, pengamalan Pancasila, dari sila pertama sampai kelima masing-masing 2 saja. Jadi sila pertama itu pengamalannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, kamu cukup menuliskan 2 saja. Jadi tiap anak itu jawabannya tidak sama, karena dari sekian nilai-nilai itu tidak 1, 2, tapi bermacam-macam nilai-nilai atau dalam pengamalan sehari-hari. Nilai Pancasila dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban ditulis. Kalau ini yang kelas 1, nanti kamu bisa mengirim lewat WA ya. Nanti ditulis dalam live streaming, nanti di bawahnya itu ada. Saya akhiri sekian. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, berguna, dan barokah. Semoga COVID cepat berlalu, kita bisa belajar seperti biasanya, bisa bertemu muka, bertatap muka, bertemu dengan teman-teman kita. Bagi anak-anak kelas 7 kan belum kenal dengan gurunya, taunya kan dari live streaming semua. Marilah kita baca dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.